Di mana kalau SN1 itu terjadi pada unimolekuler ya. Jadi satu spesi yang berpengaruh terhadap laju reaksinya, dan reaksi SN1 itu terjadi secara bertahap gitu ya. Ada tahapan reaksinya, tidak terjadi secara serentak gitu. Nah, di sini reaksi SN2 kita masih di contoh alkil halida ya. Jadi alkil halida itu adalah suatu senyawa alkil yang berikatan dengan halida. Halida itu adalah unsur-unsur yang ada di golongan 7A gitu. Nah, untuk reaksi SN2 atau substitusi nukleofilik 2, ini artinya substitusi nukleofiliknya untuk bimolekuler gitu ya. Karena di sini reaksinya atau laju reaksinya itu dipengaruhi oleh dua spesi, yaitu adalah alkil halida dan nukleofil. Dimana nukleofil ini kan adalah spesi yang bermuatan negatif ya, yang nantinya bisa menyerang si alkil halidanya gitu. Nah, di sini contohnya adalah etil iodida. Kenapa disebut etil iodida? Karena C-nya ada 2 dan mengikat iodida gitu ya. Maka namanya adalah etil iodida. Dengan gugus hidroksil, jadi ada suatu hidroksil yang mau yang bereaksi dengan etil iodida gitu ya, dimana nanti gugus hidroksil ini sebagai nukleofiliknya. Nah, reaksi antara alkil halida dengan nukleofilik OH- itu nantinya akan menghasilkan suatu senyawa alkohol dan ion halida gitu ya. Jadi reaksi umumnya adalah alkil halida plus OH- gitu ya, pasti akan menghasilkan suatu alkohol plus halida itu kan X minus ya, atau di sini RX plus OH- akan menghasilkan ROH plus X minus gitu ya. Nah, karena reaksinya berlangsung dalam mekanisme SN2, artinya reaksinya berlangsung secara serentak, maka ketika ada OH- ini yang sifatnya nukleofil akan menyerang si alkil halida. Karena adanya serangan dari nukleofil, alkil halida terpaksa harus memutuskan ikatan halogennya, ikatan antara halogen dengan si alkilnya gitu ya, sehingga OH-nya masuk, halidanya keluar gitu ya. Dan walaupun dia itu reaksinya berlangsung secara serentak, tapi tetap ada keadaan transisi ya, keadaan transisi di mana OH- menyerang, I-nya lepas gitu ya. Jadi I-nya lepas, C-nya menjadi karbokation, muatannya positif, lalu OH- bisa masuk. Sehingga hasilnya menjadi etanol plus I-. Nah, reaksi SN2 ini sifatnya adalah stereospesifik. Artinya akan menghasilkan satu produk saja. Jadi dia sangat spesifik, yang dihasilkan produknya hanya satu. Bisa pada konfigurasi R, konformasi R, atau bisa pada konformasi S gitu ya. Jadi spesifik. Kalau misalnya di sini contohnya S2 bromobutana, kalau kalian masih lupa ingat konformasi RS, itu sudah pernah kita pelajari ketika membahas stereokimia di kimia organik 1. RS itu adalah penggambaran suatu bentuk 3 dimensi dari suatu molekul, di mana kalau R menandakan bahwa perputaran senyawanya atau perputaran cabang-cabang yang diikat oleh C chiral itu searah dengan jarum jam.
Tapi kalau S dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, emang kenapa kok ada senyawa yang sifatnya R, ada yang sifatnya S gitu ya? Ada yang bentuknya R, ada yang bentuknya S. Bentuk RS ini nanti sangat mempengaruhi sifat fisik dan sifat kimia dari senyawanya. Terlebih lagi kalau kita berbicara tentang substrat, senyawa substrat yang nantinya berikatan dengan enzim. Maka konformasi RS ini sangat penting gitu ya, karena enzim sama substrat itu kan berkaitannya, teorinya adalah lock and key gitu ya, yang paling terkenal ya. Dimana kalau misalnya posisinya nggak masuk, nggak sama, puzzle-nya nggak keisi gitu ya ibaratnya, maka tidak akan terjadi reaksi enzimatik gitu ya, sehingga RS itu arahnya nanti ke sana. Nah, untuk ke reaksi SN2 sifatnya itu adalah stereospesifik, jadi dia itu hanya akan menghasilkan satu produk saja, R atau S gitu, dari sintesisnya gitu ya, atau dari reaksinya. Nah, di sini contohnya adalah S2 bromobutana ketika bertemu dengan OH- sebagai nukleofilik, maka dia akan menghasilkan 2 butanol pada posisi R gitu ya, plus Br-. Jadi masih sesuai teorinya bahwa alkil halida plus OH- akan menghasilkan alkohol plus ion halidanya gitu. Sampai sini adakah pertanyaan? Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, lanjut. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi SN2 gitu ya? Beberapa faktor itu masih sama seperti reaksi SN1, tetapi ada sedikit perbedaan. Di sini faktor yang pertama, ada 6 faktor. Yang pertama adalah substrat atau pengaruh sterik. Sterik itu berarti kayak cabang-cabangnya yang diikat oleh si C-nya gitu ya, atau substrat-substratnya. Terus kedua, pengaruh kebasahan nukleofil. Nukleofil itu kan senyawa yang sifatnya muatannya itu negatif gitu kan ya. Nah, negatif itu kan menandakan biasanya dia sifatnya adalah basa. Nah, kebasahan dari nukleofilik itu mempengaruhi reaksi SN2. Terus yang ketiga adalah gugus pergi. Gugus pergi di sini adalah alkil halidanya ya. Karena bukan alkil halidanya. Nah, ketika alkil halida diserang oleh nukleofil, maka yang akan pergi kan adalah halidanya. Maka gugus pergi halida yang terikat itu sangat mempengaruhi SN2. Karena halida kan tidak hanya satu atom ya, tetapi seluruh golongan 7A itu adalah halida. Jadi FCl BRI itu nanti berbeda-beda reaksinya atau mekanismenya ketika diserang oleh nukleofil. Terus yang keempat, pelarut yang digunakan. Yang kelima, stereokimia. Stereokimia itu bentuk konformasi R atau S-nya, terus kinetikanya gitu. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah substrat atau sterik ya. Sterik ini kan tadi berkaitan dengan alkil-alkil yang terikat pada si C kiralnya gitu ya. Atau bukan C kiral, pada C-nya gitu ya. Nah, di sini nanti hubungannya ke jenis apakah alkil halidanya primer, sekunder, atau tersier gitu ya. Nah, di mana kita ingat kembali bahwa alkil halida primer, contohnya di sini misalnya etil bromida ya di sini. Primer itu jika C yang mengikat halida hanya mengikat satu atom C lain, gitu ya, itu disebut alkil halida primer. Sedangkan sekunder kalau C yang mengikat halida mengikat dua atom C lain. Disebut tersier kalau C yang mengikat halida mengikat 3 atom C lain gitu ya. Nah, di sini reaktivitas dari jenis alkil halida primer, sekunder, tersier
itu sangat berpengaruh terhadap reaktivitas dari reaksinya. Semakin sedikit jumlah C yang terikat pada C yang mengikat alkil halida, maka reaktivitasnya semakin meningkat gitu ya. Di sini kita lihat bahwa alkil halida tersier di mana C-nya itu mengikat 3 atom C lain, reaktivitasnya itu sangat kecil, kurang dari 1. Tetapi ketika C ini kan alkil halida primer ya, tetapi si buntutnya tuh banyak gitu ya. Primer tapi buntut yang diikat oleh C ini tuh banyak, atau sebutannya adalah neopentil, itu reaktivitasnya juga kecil gitu. Nah, ketika masuk ke alkil halida sekunder yang mana C-nya cuma 2 yang diikat, maka reaktivitasnya meningkat 500 kali lipat. Ketika alkil halida primer meningkat lagi tuh sekitar berapa tuh? 80 kali lipatnya gitu ya. Terus ketika dia itu tidak mengikat C lain gitu ya, hanya C saja yang mengikat H, maka reaktivitasnya sampai 2 juta kali gitu ya. Artinya di sini posisi alkil yang terikat pada C-nya itu sangat mempengaruhi reaktivitas. Semakin banyak C, artinya kan steriknya atau rintangan atau halangan untuk si nukleofil itu menyerang C-nya akan semakin besar gitu ya. Jadi reaktivitasnya berkurang. Sedangkan kalau misalnya dia nggak ada C sama sekali, ada OH nih mau masuk, dia gampang banget gitu ya. Ketimbang yang ada C-nya gitu. Jadi sterik itu pengaruhnya seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa karena reaktivitasnya yang sangat kecil pada alkil halida tersier dan juga alkil halida sekunder, reaksi SN2 ini tidak dapat terjadi pada tersier maupun sekunder gitu ya. Terjadinya pada metil saja atau pada halida primer gitu yang reaktivitasnya sangat besar. Yang kedua untuk kinetikanya, berarti kan ngomongin lajunya gitu ya. Si reaksi SN2 ini reaksinya berlangsung dalam satu tahap ya, atau serentak ya. Jadi I lepas, OH masuk, itu berbarengan dengan lepasnya I dengan terikatnya OH gitu ya, atau terikatnya nukleofil. Nah, kalau kita ngomongin laju reaksi itu kan berarti laju berkurangnya reaktan berapa seiring dengan bertambahnya produk gitu kan ya. Nah, karena si alkil halida yang bereaksi dengan alkohol ini, reaksi SN2 itu bimolekuler, maka lajunya dipengaruhi oleh 2 spesi ini, spesi alkil halidanya dan juga spesi nukleofilnya. Jadi dua-duanya itu terlibat dalam penentuan laju reaksi gitu ya. Di mana untuk reaktivitas pada halida ya dalam satu golongan FCl-BrI ini reaktivitasnya makin reaktif ya, makin reaktif gitu ya. R yang berikat dengan I itu lebih reaktif dibanding R yang berikat dengan Br, lebih reaktif dibanding R yang terikat dengan Cl, R dengan Cl itu lebih reaktif dibandingkan dengan Rf gitu ya. Jadi karena makin reaktif berarti kan makin gampang diputuskan gitu kan ya, sehingga FCl-BrI itu sangat berperan, atau pemutusan ikatannya sangat berperan dalam penentuan laju reaksi. Nah, kalau kita gambarkan atau kita jelaskan dengan diagram energi, maka kita bisa melihat bahwa energi yang dibutuhkan untuk reaktan, jadi ini energi reaktan,
itu lebih kecil dibanding energi produk, ya. Sehingga reaksinya itu bisa terjadi dengan satu tahap saja. Sampai sini apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Maaf Ibu, bisa diulang yang di diagram itu nggak Ibu? Oke, ketika diagram reaksi ini adalah energi yang dibutuhkan untuk energi reaksi reaktan itu lebih besar dibanding energi reaksi produk, sehingga sangat mudah sekali reaksi ini untuk terjadi gitu ya. Makanya reaksinya itu berlangsung dalam satu tahap. Kalau yang di puncak ini ini adalah yang disebut dengan energi aktivasi ya. Jadi energi aktivasi itu energi yang dibutuhkan untuk suatu reaksi bisa berlangsung gitu. Jadi misalnya energi reaktannya itu 10 kilojoule gitu ya, energi aktivasinya 15 kilojoule, maka energi produknya hanya 5 kilojoule gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya. Ya, boleh sih. Yang di puncak tadi itu apa ya? Energi aktivasi. Energi aktivasi ya. Jelas Ibu. Oke. Ibu maaf mau tanya, itu tadi energi reaktan sama energi produk itu yang lebih besar yang mana Ibu? Energi reaktan. Oke, makasih ya Bu. Sama-sama. Nah, yang ketiga adalah stereokimia gitu ya. Jadi stereokimia ini tadi ya penjelasannya yang menunjukkan bahwa reaksi SN2 itu sifatnya stereospesifik gitu ya. Jadi kalau misalnya reaktannya itu adalah konfigurasinya S, tadi dicontoh sini ya. Konfigurasinya adalah S, maka produknya adalah R gitu ya. Nah, sebaliknya kalau reaktannya R, berarti produknya berupa S gitu ya. Jadi reaksinya ini berlangsung dengan konfigurasi inversi atau kebalikannya gitu ya. Karena pengaruh stereospesifik tadi. Oke. Ini masih ada coretannya, nggak apa-apa lah ya. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi adalah kebasaan. Jadi setiap nukleofilik itu punya sifat kebasaan yang berbeda-beda atau kekuatan sifat basanya itu berbeda-beda, sehingga itu akan mempengaruhi reaksi atau laju reaksi dari SN2. Reaksi SN2 gitu ya. Semakin basa dari suatu nukleofil, maka nukleofiliknya itu pasti kan akan semakin negatif gitu ya. Nah, nukleofilik yang semakin negatif tersebut itu tidak stabil gitu ya sifatnya. Kalau dia tidak stabil, dia akan menjadi reaktif. Reaktif itu kayak mudah bereaksi gitu ya. Sehingga menjadikan laju reaksinya menjadi lebih cepat gitu. Nah, kalau kita lihat di sini adalah beberapa nukleofil yang bisa bereaksi dengan bromometana. Contohnya adalah air. Air itu sifatnya amfifilik ya, jadi dia bisa bersifat asam, bisa bersifat basa gitu.
artinya dia tetap punya sifat kebasaan walaupun kecil gitu. Tidak sebasa NaOH misalnya ataupun amonia gitu. Nah, terus yang kedua ada asetat, ion asetat, terus ada amonia, ada ion klorida, ada ion hidroksida, ada metoksida. Ya, metoksida itu alkil plus O minus itu adalah ion alkoksi ya di sini, karena alkilnya adalah metil plus O berarti namanya adalah metoksida. Terus I minus iodida, sianida, sama hidrosulfida. Nah, nukleofilik ini urutan kebasaannya dari atas ke bawah itu semakin basa. Kalau semakin basa, maka dari atas ke bawah nukleofiliknya semakin kuat. Gitu. Nah, sehingga kalau dia semakin kuat, dia semakin reaktif. Semakin reaktif, makanya dia bisa lebih mudah menyerang karbokation yang ada di alkil halidanya. Gitu. Makanya di sini ketika air bereaksi dengan metil hidronium, ion metil hidronium, reaktivitasnya hanya satu. Tetapi ketika hidrosulfida yang menjadi nukleofilik, reaksinya meningkat 125.000 kali dibanding air gitu. Karena apa? Karena nukleofilik hidrosulfida itu sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat reaktif sehingga mudah menyerang si karbokationnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah gugus pergi. Gugus pergi itu berarti berkaitan dengan halidanya ya, apakah F, Cl, Br atau I. Nah, di sini selain halida sebenarnya ada juga gugus pergi yang lain, yaitu OH-, NH2- sama OR- ya. Tapi kita fokus ke alkil halida. Alkil halida dari atas ke bawah itu kan makin reaktif. Berarti makin mudah pergi gitu ya. Makin mudah lepas. Sehingga reaktifannya kalau diurutkan, F yang paling kecil, Cl selanjutnya Cl, habis itu Br baru I. Jadi laju reaksi untuk alkil halida yang berikatan dengan I itu akan sangat lebih cepat dibanding dengan alkil halida yang berikatan dengan F. Misal antara metil iodida itu sangat reaktif dibandingkan dengan metil fluorida gitu ya, karena pengaruh I dan F-nya atau gugus yang halida yang terikat di alkil halida. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mungkin belum ada Ibu dan bisa dilanjut. Nah, selanjutnya pengaruh pelarut ya. Pelarut ini media yang digunakan untuk melarutkan si reaksinya. Nah, pelarut itu ada yang sifatnya protik, ada yang sifatnya aprotik ya. Pelarut protik itu contohnya adalah H2O, alkohol gitu ya. Pelarut-pelarut yang H2O sama alkohol itu protik, sedangkan DMSO, dimetilfluran, metil sianida, HMPA itu termasuk pelarut aprotik gitu ya. Nah, pelarut protik dan pelarut aprotik ini dia akan mempengaruhi reaktivitasnya juga, yaitu solvent reactivity atau reaktivitas pelarut gitu ya, di mana pelarut aprotik itu akan memiliki reaktivitas
yang jauh lebih besar dibandingkan pelarut protik gitu. Jadi di sini pemilihan pelarut juga sangat mempengaruhi. Nah, selain pelarut protik sama aprotik juga kan ada pelarut polar, semipolar gitu ya, sama nonpolar gitu ya. Nah, kalau yang protik itu biasanya pelarut-pelarut polar. Jadi polar itu ada dua. Kalau mau di breakdown lagi, ada polar aprotik sama polar protik gitu ya. Biasanya kalau polar yang protik itu lebih banyak digunakan di reaksi SN1, sedangkan kalau yang aprotik itu banyak digunakan di SN2 gitu. Nah, apa sih bedanya pelarut protik sama aprotik? Pelarut protik sama aprotik itu bedanya kalau misalnya aprotik, dia itu hanya bisa sebagai aseptor aseptor proton ya. Jadi dia cuma bisa nerima tapi nggak bisa mendonorkan proton karena dia nggak punya hidrogennya gitu ya. Sedangkan kalau protik dia bisa bersifat sebagai donor maupun aseptor. Dan biasanya kalau pelarut protik itu sifatnya asam, kalau yang aprotik itu biasanya dia tidak bersifat asam gitu. Dan kepolarannya tentu lebih polar yang protik dibanding yang aprotik. Nah, di sini kalau yang protik kan reaksinya SN1 ya. Di sini coba kita bandingkan reaksi kepolaran pada SN1 versus SN2. Jadi kalau pada reaksi SN1 itu kan yang berperan atau yang bisa sangat reaktif itu adalah pelarut yang protik ya, polar protik. Karena apa? Karena pelarut polar protik itu bisa menstabilkan karbokation gitu ya, sehingga kalau kita lihat di sini di diagram tingkat energi ini tadi kan antara protik sama aprotik kan lebih polaran yang protik ya kan. Kenapa dia bisa sangat meningkatkan laju dari SN1? Karena pelarut protik itu sifatnya lebih polar sehingga bisa menekan energi aktivasi. Jadi energi yang dibutuhkan untuk mencapai suatu reaksi itu lebih kecil pada pelarut protik, sedangkan pada pelarut aprotik itu butuh energi yang besar untuk di mekanisme reaksi SN1 ya. Jadi karena kepolarannya protik itu lebih polar dibanding yang aprotik, sehingga kepolarannya itu bisa menstabilkan karbokation dan membuat energi aktivasi atau energi yang dibutuhkan itu menjadi lebih kecil, sehingga reaksinya bisa berjalan lebih cepat dibandingkan dengan reaksi SN1 dengan pelarut aprotik. Lajunya akan berjalan lebih lambat karena butuh energi yang besar. Nah, sedangkan kalau yang SN2 itu didukung oleh pelarut yang aprotik kan tadi kan ya. Yang sifat kepolarannya itu ya polar tapi tidak lebih polar dibanding yang protik gitu kan ya. Nah, di sini pelarut yang aprotik itu fungsinya untuk destabilisasi nukleofilik dengan meningkatkan nukleofilisitasnya. Sehingga misalnya di sini contoh ada reaksi SN2 dalam DMSO, satunya dalam H2O. Dalam DMSO dia lebih reaktif ya dibanding di dalam H2O seperti itu. Nah, kesimpulannya dari beberapa reaksi tadi gitu ya, dari beberapa penjelasan tadi, atau sebenarnya ini kesimpulan dari SN1 dan SN2 gitu ya. Ketika kita punya alkil halida tersier,
itu akan lebih menyukai reaksi SN1. Reaksinya bertahap. Sedangkan alkil halida primer lebih menyukai reaksi yang serentak atau reaksi SN2. Gitu ya. Nah, terus SN2 biasanya terjadi pada nukleofilik ya, dan reaksinya itu ada terjadi dengan nukleofilik yang kuat gitu ya, dengan lajunya itu adalah bimolekuler, dipengaruhi oleh dua spesies reaktannya, dan lebih cepat pada pelarut polar aprotik. Sedangkan SN1 itu lebih cocok ke pelarut polar yang protik seperti itu. Jadi kesimpulannya, ringkasannya, dari segi substrat itu tadi berarti berkaitan dengan halida primer, sekunder, tersier ya. Tadi sudah dijelaskan, SN1 itu lebih suka pada reaksi yang tersier, itu sangat disukai. Dan juga sekunder ya, beberapa reaksi sekunder. Sedangkan SN2 itu hanya halida primer dan metil. Gugus pergi yang digunakan sama-sama mempengaruhi SN1 dan SN2, dimana kalau dia gugus perginya I, maka akan lebih reaktif dibanding F gitu ya. Terus kalau nukleofil, pada reaksi SN1 nukleofilik asam itu lebih disukai, tapi tidak meningkatkan laju reaksinya. Tapi pada reaksi SN2, nukleofiliknya dengan basa itu lebih disukai dan dapat meningkatkan laju reaksi. Untuk pelarut, SN1 lebih suka pelarut polar, SN2 lebih suka pelarut aprotik, polar yang aprotik untuk meningkatkan laju reaksinya. Enak. Sampai sini apakah ada pertanyaan kira-kira? Apakah ada pertanyaan? Mungkin bisa dilanjut, Ibu. Nah, ini ada latihan ya. Satu, tuliskan mekanisme reaksi dan beri nama masing-masing senyawanya. Jadi kita bukan memprediksi hasil dari reaksinya, tapi reaksinya sudah ada, ini reaktan, ini produk. Nah, kita diminta memprediksi reaksinya ini berlangsung dengan mekanisme SN1 atau SN2 gitu ya, dan apa sih nama senyawanya, minimal nama senyawa ininya deh, alkil halidanya gitu ya. Kayak tadi contohnya kan di sini sudah dijelaskan SN1 sukanya halida apa, tersier atau sekunder atau primer gitu kan. Nah, nanti tinggal dilihat di sini tinggal dilihat di sini, ini alkil halida primer, sekunder atau tersier nih kira-kira gitu ya. Jadi reaksinya nih SN1 atau SN2, atau dilihat dari ininya nukleofiliknya, kira-kira dia SN1 atau SN2 gitu. Terus yang kedua, beri nama alkil halida ini. Terus yang ketiga, tuliskan hasil reaksi dan mekanisme dari masing-masing reaksi ini. Ini untuk latihannya. Yang sekarang saya minta dikerjakan sekarang itu adalah nomor 1 dan juga nomor 2 gitu ya. Jadi silahkan di screenshot dulu soal nomor 1 dan soal nomor 2. Saya berikan waktu mengerjakan 15 menit. Nanti akan saya
tanya random sebagai lanjutan kuis yang kemarin. Yang kemarin belum saya panggil, itu bisa saya tanya sekarang untuk menjawab latihan soalnya. Paham? Sampai sini? Paham, Ibu. Sudah di SS yang slide ini? Sudah, Ibu. Oke, slide yang ini silakan. Sudah di SS? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah silahkan dikerjakan nanti jam berapa ya? Sekarang kan 19.26. Berarti tadi saya bilangnya berapa menit waktunya lupa. 15 menit, Bu. Ya 15 menit, taruhlah 19.30, 19.45 nanti saya panggil lagi ya. Untuk menjawab yang saya tanya. Nanti saya panggil random aja orangnya buat menjawab ya. Silahkan dikerjakan di catatannya.